Selamat malam pecinta puisi sastra bulan purnama. Kali ini kita bertemu lagi di sastra bulan purnama, seri yang lain lagi. Selama bulan Agustus ini sastra bulan purnama tayang selama 3 kali. Yang kedua sudah tayang seri Food Reading from Home. Yang kali ini teman-teman pembaca puisi dari beberapa kota akan tampil sekaligus merayakan hari kemerdekaan yang diberi tajuk Putri Reading on the Car. Ya, jadi mereka membaca puisi di dalam mobil, bisa sambil nyetir seperti saya ini mengantarkan acara sambil nyetir, juga bisa duduk di belakang atau duduk di samping setir. Pendeknya membaca puisi di dalam mobil. Ada dari Malang, ada dari kota-kota lain, dan juga tentu dari Jogja. Akan membacakan puisi beberapa penyair yang nuansanya kemerdekaan. Para pembaca puisi perempuan ini memang mencari puisi dan sangat peduli pada kemerdekaan. Makanya mereka membaca puisi untuk merayakan kemerdekaan. Selamat menikmati. Selamat malam. Halo, saya ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Dan dalam kesempatan ini saya ingin membacakan sebuah puisi yang ditulis oleh almarhum Mas Linus Suryadi Agi yang berjudul Jurang. Jurang. Monica! Teriak seseorang di tebing kanan. Merdeka! Balas seseorang di tebing kiri. Lalu keduanya melambai-lambaikan tangan. Mereka merasa bahwa salamnya kesampaian. Sajak ingat pada ibu, karya Yudhistira A.N.M. Masardi. Padahal dulu tak pernah terpikir bahwa semua akan dialami. Lalu sekarang, sesudah merasa dewasa, semua seperti membebani. Juga perasaan ingin berbakti itu. Mungkin akan tiba saatnya seorang anak menangis di negeri orang, lantas ingin pulang, tapi tak punya harapan. Dan akhirnya hanya doa, semoga ibu tak lekas mati, supaya anaknya sempat kembali dan bercerita tentang hidup senang serba kecukupan, seperti dalam dongeng-dongeng. Corona di Hari Merdeka, karya Ons Untoro. Selalu tidak alpa kapan Agustus tiba. Aku ingat Hari Merdeka. Kini usia 75. Tak perlu mengingat duka. Kita isi kerja dan karya. Kita jaga ragam warna agar kita tidak lena bahwa kita satu bangsa. Hari Merdeka tiba, setengah abad lewat, corona menjerat. Kita selalu siaga, kita saling merawat agar bersama selamat mengisi Indonesia. 75 tahun usia merdeka, corona hadir memberi tanda bahwa kita bukan warga berbeda. Kita adalah satu bangsa. Tinggal di kota berbeda, ragam bahasa kita punya, satu bahasa kita teriak, merdeka. Kita merayakan Hari Merdeka. Kita bersama berdoa agar COVID-19 segera sirna demi umat manusia. Jogja, 6 Agustus
2020. Dari Sal ke Sal, karya Sandi Tias. Kembang-kembang darah di atas sofa, air mata gugur di kebaya. Seorang bunda menangis terseduh bagi putranya yang terbaring luka. Terkuncilah mulut kita lantaran haru, dan ludah di tenggorokan kita tarik perlahan. Di tiap ruang yang pengap kita hisap bau obat dan darah. Dari sal ke sal, para pejuang muda yang kalah sementara, mata-matanya melemparkan tuntutan. Jangan kianati perjuangan ini. Kita tutup pintu terakhir, tapi masih terbuka juga ingatan. Darah yang mengental di batu kepala, mata yang diadu bayonet baja, punggung yang diinjak-injak sepatu penguasa. Tetapi tidurlah, tidurlah abadi di hati. Muka-muka yang dibalut sehabis bentrokan, tubuh-tubuh yang lemas di kereta pembaringan. Tidurlah sayang, keberanian dan kejantanan. Tanah Air, karya Abdul Wahid Situmeang. Hendak kemana kita ini semua? Bagai kelompok lembu piara, dikiring seorang gembala ke rumah potong atau ke lapangan. Jangan kau tanya. Mati seorang perwira. Setelah membunuh saudaranya, mayatnya dikubur di Kalibata. Apakah ia seorang pahlawan? Atau cuma boneka mainan? Tak usah kau ragukan. Beredar cerita tentang seorang bapak memperkosa kemerdekaan anaknya. Jangan kau percaya, karena panca indramulah yang salah. Hanya satu kebenaran ada, ialah dusta, dan puji bagi yang mulia. Jadi, bersimpuhlah di hadapannya. Ya, Paduka, akulah hambamu yang setia. Dari Pembebasan. Salam literasi. Saya Yuliani dari Semarang. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ons yang telah mengajak saya untuk ikut serta dalam membaca parade puisi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 negeri kita tercinta. Izinkan saya untuk membacakan 2 buah puisi, dan yang pertama yang akan saya bacakan adalah puisi karangan saya sendiri yang berjudul Bandung Semarang Sirna Raga Bergota. Bandung Semarang Sirna Raga Bergota. Kamboja luruh di pusara ibu.
guguran bungur berserak di nisan Bapa. Dalam kesunyian, hening yang memeluk semesta. Jika kepedihan adalah cara Tuhan menyayangi aku, maka biarlah. Biar keluh lidah hati berdarah, sebab apa yang baik bagiku, entahlah di matanya. Jika kehilanganmu adalah cara Tuhan mengasihiku, maka kan kupikul kuk yang tergantung di pundakku. Sebab sakit itu tiada lagi kau rasakan. Telah purna pertandingan baik engkau lalui. Pusara sirnalaga lama tak kusinggahi ibu. Lama tak kuziarahi nisan batu bergotamu, Pak. Namun dalam tiap doa yang kupanjatkan, ingatan akanmu serupa pucuk-pucuk melati. Usia hanyalah sepenggalah, masa muda serupa debu tertiup angin. Jalan-jalannya adalah rahasia, tempat segala rancangannya digenapi. Dalam telutku, ya Tuhan, biarkan aku menikmati sayang-Mu. Sidoarjo 2019. Gugur karya W.S. Rendra. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak. Telah ia lepaskan dengan gemilang pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua, luka-luka di badannya. Bagai harimau tua, susah payah maut menjeratnya. Matanya bagai saga, menatap musuh pergi dari kotanya. Sesudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkatnya, di antaranya anaknya. Ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Belumlah lagi selusin tindak, maut pun menghadangnya. Ketika anaknya memegang tangannya, ia berkata, "Yang berasal dari tanah kembali rebah pada tanah, dan aku pun berasal dari tanah Ambarawa yang kucinta. Kita bukanlah anak jadah, karena kita punya bumi kecintaan, bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jua dari jiwa. Ia adalah bumi nenek moyang. Ia adalah bumi waris yang sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang." Hari pun berangkat malam. Bumi berpeluh dan terbakar karena api menyala di kota Ambarawa. Orang tua itu kembali berkata, "Lihatlah, hari telah fajar. Wahai bumi yang indah, kita akan berpelukan buat selama-lamanya. Nanti sekali waktu, seorang cucuku akan menancapkan bajak di bumi tempatku berkubur. Kemudian akan ditanamnya benih dan tumbuh dengan subur." Maka ia pun berkata, "Alangkah gemburnya tanah di sini."
hari pun lengkap malam ketika menutup matanya. Selamat malam, terima kasih kepada para pembaca puisi yang telah tampil di Sastra Bulan Purnama seri khusus ini, seri Putriding on the Card. Mereka membacakan puisi dengan gaya yang berbeda-beda, wajahnya cantik semua, yang tidak cantik hanya pemberi pengantar, dan mereka menikmati pembacaan puisi ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih pada semuanya dan juga pada hadirin yang menyempatkan diri untuk melihat tayangan ini. Semoga tidak membosankan, dan kita akan tampil lagi di Sastra Bulan Purnama berikutnya. 9 tahun Sastra Bulan Purnama akan menampilkan beberapa penyair dari kota-kota yang berbeda. Selamat malam, terima kasih, sampai jumpa di Sastra Bulan Purnama berikutnya. Selamat.